Kita telah merayakan Paskah dan kita diingatkan bahwa melalui kebangkitan Yesus ada kasih, pengorbanan, keselamatan, dan harapan baru bagi kehidupan kita. Kita terus mengucap syukur atas semuanya ini. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini dengan memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Kami mengucap syukur pagi hari ini boleh merayakan iman bersama-sama dengan saudara-saudari kami dengan penuh sukacita, dan kami percaya hadirat Tuhan ada dan hadir di tengah-tengah kami ketika kami memuji, menyembah, meninggikan Tuhan dengan segenap hati. Karena itu ya Tuhan, kami ingin serahkan ibadah raya di pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya,
yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Keluaran pasal 13 ayat yang ke-21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita mengucap syukur masih bisa merayakan iman di pagi hari ini. Kita boleh bersukacita bersama-sama dengan saudara-saudari seiman, itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Berita sukacita yang kita rasakan lewat kebangkitan Kristus di dalam kehidupan setiap kita, agar kita tidak menjadi takut atas kehidupan yang sedang kita tapaki dan jalani. Ada banyak kesulitan dan masalah bisa muncul setiap hari, setiap waktu silih berganti dalam kehidupan setiap kita. Tetapi kuasa Kristus lewat kebangkitannya sanggup mengatasi segala kesulitan masalah hidup, bahkan dosa yang membelenggu kehidupan setiap kita. Oleh karena itu tidak hanya kita diajak untuk berani menghadapi kehidupan ini dengan beriman penuh kepada Tuhan, tetapi juga sekaligus kita diajak mewartakan kasih Kristus, sehingga ada banyak jiwa diselamatkan, ada banyak jiwa dimenangkan. Ada banyak jiwa terlepas dari rasa ketakutan yang menghimpit dalam hidupnya, yaitu maut yang sewaktu-waktu bisa merenggut di dalam hidupnya. Selamat beribadah bersama-sama, merayakan kasih kemurahan Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita ini, kita sangat membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Jangan sampai kita lemah, putus pengharapan sebelum janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Karena hanya dalam Yesus ada harapan dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian kita, Yesus harapan jiwaku. Yang
bersama-sama. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas hidupku, berilah masukkan dalam hatiku, Yesus harapan jiwaku. Kaum wanita, Kau di surga, Tuhan tunggu saya di sana bersama Tuhan. Ku pegang tangan yang lubang di bahu, Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas hidupku, berilah masukkan dalam hatiku, Yesus harapan jiwaku. kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah roh kita semakin kuat dan iman kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kita naikkan pujian pengantar kita. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan diberikannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang.
Kami mengucap syukur karena kebangkitan Kristus. Hidup kami dipulihkan, hubungan kami diperbaharui, bahkan kami mengalami Kristus yang hidup dan hadir menyertai sepanjang perjalanan hidup kami. Kami mengucap syukur atas rahmat dan anugerah yang Tuhan beri dan limpahkan kepada setiap kami. Dan pagi hari ini kami hendak bersama-sama mendengarkan sebagian sabda kebenaran firman-Mu. Kami menyiapkan hati dan diri kami di dalam pimpinan Roh Kudus, agar lewat benih firman Tuhan yang kami dengar akan tumbuh subur di dalam hati kami. Dan lewat Roh Kudus-Mu akan memberi hikmat kepada kami untuk menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan sesehari yang Tuhan masih percayakan dan anugerahkan bagi kami. Kami siap berdengar-dengaran di pagi hari ini lewat sabda-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami menyerahkan firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Kitab Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampai ke semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus dimurnikan dengan benih kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi akan Tuhan, rasa takut itu dimiliki setiap orang, dari anak-anak kecil sampai mereka yang lansia atau usia senior. Semakin kita menyadari akan kekurangan dan kelemahan kita, maka biasanya rasa takut itu akan semakin kuat mempengaruhi diri dan
juga pikiran setiap kita pribadi lepas. Pribadi. Ada orang yang merasa takut bagaimana nanti masa depan anak-anaknya yang masih kecil kalau kehidupan perekonomiannya semakin hari bukan semakin membaik tetapi semakin surut. Orang merasa takut ketika mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, bukan semakin sembuh, tetapi semakin memburuk keadaannya. Orang merasa takut ketika usia semakin bertambah dan sudah tidak bisa banyak melakukan aktivitas, apalagi bekerja. Bagaimana dengan kehidupannya? Tidak hanya berkaitan dengan penopang ekonomi, tetapi juga berkaitan siapa yang akan menolong, siapa yang akan memelihara. Dan masih ada banyak rasa takut dari hal-hal yang sederhana sesehari yang kita hadapi dan kita jumpai di dalam kehidupan yang kita tapaki. Tetapi jarang orang merasa takut kalau ia diberkati Tuhan secara berkelimpahan. Jarang orang merasa takut bagaimana nanti kalau ia tidak bisa mengelola dengan baik dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan atas setiap kepercayaan yang Tuhan beri. Karena itu dianggap sebagai satu keuntungan, meskipun kadang itu pun bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dan mengasihi akan Tuhan. Para perempuan yang mengasihi Tuhan, yang masih tetap menaruh hormat kepada Tuhan. Meskipun dalam benak pikirannya, mereka berpikir bahwa Yesus itu mati. Dan ia ingin memberi penghormatan itu dengan memberi rempah-rempah. Agar mayatnya tetap harum dan awet. Meskipun itu sudah dilakukan oleh orang-orang yang memakamkan pada hari Jumat. Tetapi karena mereka juga tergesa-gesa, sehingga para perempuan ini pun ingin memberi kembali rempah-rempah kepada mayat Tuhan Yesus. Bukan satu perkara yang mudah yang dihadapi oleh perempuan ini. Ketika ia hendak berangkat, rasa takut, rasa khawatir sudah menyelubungi mereka. Karena kubur di mana Yesus dimakamkan ditutup dengan batu yang besar. Siapa yang sanggup, siapa yang mampu menolong untuk menggulingkan itu? Tetapi di tengah-tengah rasa takut, rasa khawatir, mereka tetap berjalan, menyusuri jalan-jalan yang ada menuju ke makam itu. Dan hal yang dilihat realita ketika dekat dengan makam, oh ternyata batu itu sudah terguling. Kalaupun itu dijaga oleh tentara Romawi, tentara itu sudah tidak ada. Tetapi tidak hanya berhenti sampai di situ. Ketika mereka menengok di makam atau di kubur Tuhan Yesus, maka mereka juga tidak melihat mayat Tuhan Yesus yang terbaring di situ. Pasti pikiran mereka juga berkecamuk. Di mana mayat Yesus? Siapa yang mengambil? Atau siapa yang mencuri dan seterusnya? Tidak berhenti sampai di situ. Dalam waktu yang singkat dan dekat itu, ketika ia melihat malaikat Tuhan. Orang melihat malaikat Tuhan pada saat itu bukan satu sukacita kebahagiaan tersendiri. Tetapi ketika orang melihat malaikat Tuhan, pertama-tama pasti mereka juga mengalami ketakutan.
Akan ada sesuatu apa yang akan terjadi. Dan di tengah-tengah rasa takut yang ia alami, lalu berita dari malaikat Tuhan disampaikan. Yesus yang mati itu, yang tadi terbaring di situ, ia sudah bangkit dan tidak ada lagi di tempatnya. Dan ia sudah mendahului mereka untuk pergi ke Galilea. Perempuan-perempuan itu diutus atau diperintahkan untuk memberitakan kepada para murid yang lain dan juga kepada Petrus. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita kadang-kadang masalah juga muncul bertubi-tubi. Satu sudah terselesaikan, baru kita mungkin hendak menghela nafas, lega. Tidak tahunya muncul masalah yang lain. Mungkin juga bisa lebih besar dari masalah yang sudah kita atasi. Dan kembali muncul masalah-masalah yang lain di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Yang sering kali kemudian membuat kita menjadi ciut hati. Bahkan kita berpikir, Tuhan, mengapa masalah terus menerus hadir bertubi-tubi. Satu dengan yang lainnya datang, silih berganti. Seringkali yang muncul di dalam mulut kita adalah keluhan-keluhan. Apa yang sedang terjadi, yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi pernahkah kita berpikir di tengah-tengah masalah yang muncul bertubi-tubi di dalam kehidupan setiap kita, lalu kita berkata, Tuhan terima kasih. Meskipun masalah bertubi-tubi muncul dalam kehidupan saya, tetapi selalu ada solusi, selalu ada jalan keluar. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Sehingga apapun yang akan terjadi di depan, saya tidak akan takut karena saya tahu ada Tuhan yang menolong, ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang menuntun, bahkan ada Tuhan yang berjalan di depan kita. Bahkan di tengah-tengah kita menghadapi kesulitan itu, kita memiliki satu pengharapan bahwa Allah yang bangkit, Allah yang hidup, adalah Allah yang berkuasa atas kehidupan ini. Dan pasti akan ada sukacita, akan ada harapan yang pasti ketika kita terus beriman di dalam Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan kita berjalan seorang diri. Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sampai jatuh tergeletak karena ada tangan Tuhan yang menolong dan menyertai kita. Penyertaan Tuhan itu seperti gambaran dalam kitab Perjanjian Lama di kitab Ulangan. Seperti tiang awan dan tiang api. Sepanjang hari itu bangsa Israel disertai oleh Tuhan. Tuhan yang berjalan di depan. Ketika panas terik, tiang awan yang menudungi mereka. Dan mereka berjalan menurut jalan daripada tiang awan itu. Sehingga mereka tidak kepanasan. Meskipun hari itu panas terik. Ada penyertaan, ada perlindungan, ada tuntunan yang Tuhan berikan. Dan ketika malam hari gelap gulita, mereka tidak tahu jalan, mereka tidak tahu arah, apa yang harus mereka tuju. Tetapi ketika hati mereka tertuju dan taat kepada kebenaran firman Tuhan,
Tiang api itu yang akan menjadi penerang dan ia akan berjalan di depan bangsa Israel. Sehingga ketika bangsa Israel berjalan sesuai tuntunan daripada Tuhan, apakah di siang hari ataupun di malam hari, tidak masalah. Karena ada Tuhan yang mendahului, berjalan di depan mereka, menyertai setiap langkah bangsa Israel. Dan itu juga Allah berikan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Bahkan kitab Roma pasal 8 ayat 31 menuliskan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jelas tidak ada. Karena segala sesuatu ada di bawah kuasa dan wibawa daripada Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu di dalam perjalanan hidup kita, mari kita percayakan sepenuhnya hidup kita ke dalam tangan kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di depan, kita mengimani, kita meyakini bahwa semuanya akan menjadi baik-baik saja ketika kita berjalan seiring dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang mengasihi Tuhan, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Seperti yang dialami oleh perempuan-perempuan yang sedang menengok kubur Kristus. Yang kedua, ketika kita melihat dalam teks yang kita baca, ketika perempuan-perempuan itu melihat bahwa kubur itu kosong, lalu malaikat Tuhan berkata kepada mereka. Ayat yang ke-7. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Dalam bagian teks yang kita baca di Markus ini, tidak dituliskan bahwa para perempuan ini melihat Yesus. Hanya mereka berjumpa dengan malaikat yang memberitahukan Yesus sudah bangkit. Tetapi mereka percaya bahwa Yesus sudah bangkit meskipun mereka tidak melihat dengan mata jasmani mereka. Mereka beriman penuh bahwa apa yang pernah dikatakan oleh Kristus itu akan terjadi. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ. Ketika mereka diutus untuk memberitakan kebangkitan Kristus kepada para murid dan kepada Petrus, bukan satu perkara yang mudah. Bisa saja mereka tidak dipercaya. Bahkan kalau kita melihat paralel dalam kitab yang sama, maka apa yang diucapkan, yang disampaikan oleh perempuan-perempuan yang antusias ini pun para murid tidak mempercayai apa yang dikatakannya sebelum mereka mengalami atau melihat sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, bukan satu perkara yang mudah. Tetapi perempuan-perempuan ini mau melakukan dan memberitakan kepada para murid. Karena ia tunduk, ia taat
kepada firman yang ia dengar lewat malaikat yang ada. Ketundukan, ketaatan kita kepada Tuhan akan mengalahkan logika kita, pengetahuan kita, keangkuhan kita. Bukan berarti kita tidak menghormati dan menghargai logika dan pengetahuan kita. Tetapi ada saat-saat tertentu, ada waktu-waktu tertentu bahwa logika dan pengetahuan itu bisa kita tepiskan ketika ada suara Tuhan yang kuat, yang berbicara kepada kita dan meneguhkan kita untuk kita melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki. Sepertinya agak ada sesuatu yang aneh. Malaikat berkata, beritakanlah kepada para murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya. Kemudian ada kata penghubung dan kepada Petrus. Bukankah Petrus itu adalah salah satu dari murid-murid yang ada? Kalau perintahnya diberikan, sampaikan kabar kebangkitan Kristus kepada murid-muridnya, kepada murid-murid Kristus, bukankah itu sudah cukup? Berarti Petrus ada termaktub di dalamnya. Tetapi mengapa ada sesuatu kata ditambahkan dan Petrus? Berarti ada sesuatu yang ingin ditegaskan, yang ingin diberi garis tebal tentang diri daripada Petrus ini. Kita tahu bahwa Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus dan ia menyangkal Kristus sebanyak 3 kali. Dan lewat peristiwa kematian Kristus, maka rasa penyesalan yang besar, rasa salah yang besar dimiliki oleh Petrus. Apa yang ia sudah lakukan tentang penyangkalan imannya kepada Kristus membuat ia menjadi ciut hati. Kalau bahasa sekarang membuat ia menjadi minder. Ketika mungkin ia berkumpul dengan para murid yang ada, dia tidak berani lagi lantang, tetapi mungkin dia menjaga jarak dengan para murid karena ia menyadari ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang berdosa, sehingga dia tidak berani mendekat kepada murid-murid yang lainnya. Bukankah itu juga yang kita lakukan dalam kehidupan ini? Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak benar, melakukan sesuatu yang salah. Ketika ada orang lain melihat ke mata kita, memandang kita, padahal mungkin ia tidak tahu tentang kesalahan, tentang dosa yang kita lakukan. Tetapi dengan sendirinya kita merasa bahwa orang itu tahu tentang kesalahan dan pelanggaran kita. Kita tidak berani menatap matanya. Kita menundukkan kepala. Kita menjaga jarak. Karena kita sendiri menyadari bahwa kita ini melakukan sesuatu kesalahan dan berdosa. Bukankah seringkali juga kita lakukan kepada anak-anak kita? Kalau anak-anak kita melakukan kesalahan, maka ia tidak berani menatap atau memandang dengan tajam mata dari orang tuanya. Karena dia tahu ia salah dan ia akan merunduk. Kalaupun ia bohong, dia mencoba mengeles. Tetapi ketika orang tua berkata, coba pandang mata ayah atau ibu, katakan yang sejujurnya. Maka anak itu tidak akan berani untuk menatap mata orang tuanya untuk mengatakan sesuatu yang bohong. Kecuali
itu sudah menjadi gaya hidupnya. Terbiasa berbohong dan berbohong, menipu dan menipu. Sehingga antara berbohong dan tidak berbohong tidak ada batasnya. Dosa sudah menguasai sepenuhnya di dalam hidupnya. Nama Petrus perlu disebut agar hati Petrus diangkat dan terangkat. Agar hati Petrus juga mengalami sukacita. Bahwa berita kebangkitan Kristus akan menjadi obat bagi Petrus atas kesalahan yang ia lakukan. Yang dianggap dirinya begitu sangat fatal di dalam hidupnya. Berita kebangkitan Kristus membuat Petrus kembali bangkit, kembali antusias di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Inilah salah satu cara pemulihan yang Tuhan lakukan terhadap seorang pribadi Petrus. Agar hatinya dipulihkan dari rasa bersalah, dari rasa berdosa yang ia lakukan terhadap gurunya. Demikian juga di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Allah lewat kebangkitannya menyapa seluruh umat manusia secara global, secara keseluruhan. Tetapi juga Allah yang bangkit itu menyapa dan menyentuh kepada kita setiap pribadi lepas pribadi, dan ia menyebut nama kita seorang demi seorang dengan tepat dan benar. Allah akan menolong kita. Allah akan menuntun kita sehingga kita kembali masuk ke dalam jalan yang benar yang Tuhan beri, yang Tuhan percayakan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Allah tahu benar siapa kita, siapa diri kita. Dan Allah ingin merengkuh dan merangkul kita seorang demi seorang untuk menyelamatkan. Agar setiap kita yang percaya kepadanya sungguh boleh mendapatkan anugerah keselamatan. Agar setiap kita tidak menjadi orang yang minder kembali dalam kehidupan ini karena keterpurukan kita, karena dosa kita, karena kesalahan kita. Karena Kristus yang mati dan bangkit itu sudah menghapus. Meskipun dosamu merah seperti kermisi, Tuhan akan pulihkan seperti salju. Merah seperti kain kesumba akan diputihkan, dipulihkan seperti bulu domba. Secara sempurna Tuhan akan menolong dan memulihkan kita. Tuhan tidak pernah mengingat-ingat masa lalu kita yang buruk, masa lalu yang mendukakan hati Tuhan. Tetapi Tuhan rindu setiap kita hidupnya mengasihi dan percaya kepada Tuhan. Masa sekarang dan masa yang akan datang, yang akan kita tabaki. Itu lebih penting daripada sekedar mengingat-ingat masa lalu yang buruk di dalam kehidupan kita. Bukankah ini satu cinta kasih yang besar? Satu berkat yang besar yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita. Kita tidak perlu takut lagi menapaki hari-hari kehidupan ke depan. Karena ada Allah yang terlebih dahulu berjalan di depan setiap kita. Yang akan menolong dan menyertai kita. Yang ketiga, yang terakhir, disebutkan bahwa ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Penyebutan tempat yaitu
Galilea. Dianggap sebagai sesuatu yang penting dalam teks ini. Mengapa harus pergi ke Galilea? Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tahu Tuhan Yesus dibesarkan di Galilea. Kalau kita sejak kecil, kita lahir, kita dibesarkan di Bangsri, maka kita akan kenal hampir semua orang yang tinggal di Bangsri, apalagi kalau mereka asli di tempat ini. Kita tahu persis si A, si B dengan karakter, dengan sifat, dengan kebiasaannya. Karena dari kecil sampai tua kita ketemu terus, kita bergaul terus bersama-sama. Demikian juga karena Yesus dibesarkan di Galilea. Orang tahu siapa itu Tuhan Yesus. Dari kecil sampai ia dewasa, bahkan sampai ia mati, peristiwa kematian Kristus pun pasti tersebar dan viral di wilayah Galilea. Karena tidak hanya di Galilea, bahkan di tempat-tempat lain saat itu pun menjadi satu berita yang booming tentang peristiwa kematian daripada Tuhan Yesus. Yang kedua, kita juga melihat sebagian besar para murid yang dipanggil oleh Tuhan, mereka juga orang-orang yang berasal dari Galilea. Pasti mereka juga ada dan tinggal di sana. Oleh karena itu, berita sukacita, berita kebangkitan Kristus harus diwartakan, diberitakan, diceritakan di mana Kristus tinggal waktu itu, di mana para murid juga berada di sana, dan masyarakat di sekitarnya agar mereka juga mendengar tentang berita tidak hanya kematian Kristus, tetapi juga kebangkitan Kristus. Apa yang disampaikan nubuat-nubuat tentang Nabi, tentang Kristus, itu digenapi di dalam diri Tuhan Yesus. Dengan demikian, orang-orang Galilea akan mendengar berita yang benar dan berita yang berimbang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Demikian juga kita diutus oleh Tuhan. Seperti para perempuan-perempuan ini. Untuk mewartakan kasih tentang kebangkitan Kristus yang memberi kepada kehidupan dan keselamatan, yang sanggup memberi berkat kepada kita, memberi jalan keluar, dan Ia yang berjalan mendahului kita dari setiap kesulitan-kesulitan yang ada. Agar kabar sukacita ini dapat diterima dan didengar sehingga orang-orang terdekat kita, mereka tidak menjadi takut dan gentar hati di dalam menghadapi kehidupan ini. Bahkan maut yang sewaktu-waktu bisa merenggut hidupnya. Pewartaan kabar sukacita itu. Mari kita mulai dari sekup dan lingkup yang terkecil, yaitu keluarga kita. Mari kita dapat menyaksikan, menceritakan tentang kebenaran Kristus yang bangkit, yang kita hidupi dan kita imani dalam hal-hal kecil sederhana yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari di keluarga. Apakah kehadiran kita, suami atau istri, orang tua atau anak, melihat satu iman yang kuat, satu teladan iman yang baik, yang dipancarkan dari bagian keluarga dan kemudian seisi rumah itu meneladani akan bagian keluarga itu. Apakah ibu atau ayah
atau orang tua atau anak yang hatinya sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Sehingga ketika kita menyaksikan dan menjadi saksi Kristus di tengah-tengah keluarga menjadi berkat, maka akan lebih mudah untuk kita mewartakan keluar ke orang-orang di sekitar kita, ke kerabat kita, ke teman kita, ke sahabat kita. Bahwa Kristus yang kita terima, Kristus yang bangkit, yang hidup di dalam hati kita memancar keluar, semakin meluas dan melebar di dalam kehidupan setiap kita. Menjadi pewarta-pewarta Kristus, mari kita mulai dari sekup kecil. Apakah keluarga, apakah lingkungan pekerjaan, di mana sesehari kita ada, kita hidup. Apakah mereka bisa berkata, lewat kehidupan Bapak Ibu, lewat kehidupan saudara lalu orang melihat, saya terberkati dan saya ingin memuliakan Tuhan karena kebaikan, kemurahan, kerendahan hati, bahkan imannya yang sungguh-sungguh di dalam pengiringan kepada Tuhan. Kalau ini menjadi kegerakan kita bersama, seluruh jemaat GKMI Bangseri, saya percaya tempat ini tidak akan cukup. Karena setiap hati akan digerakkan. Memberitakan kasih rahmat Tuhan. Mereka terselamatkan. Mereka memiliki kerinduan dan kehausan untuk mencari Tuhan yang menolong dan menyelamatkan kehidupan mereka. Tidak harus dikejar-kejar untuk mencari Tuhan dan beribadah, tetapi seperti ada magnet yang mendorong, mendesak untuk melakukannya. Kalau tidak mengerjakannya, ada sesuatu yang kurang yang dirasakan. Merasa rugi, tidak beruntung ketika meninggalkannya. Dan itu harus menjadi gaya hidup setiap kita. Lewat kematian Kristus dan kebangkitannya, kita harus memberitakan dengan antusias dan berani. Karena bukan dengan kekuatan kita, tetapi Allah yang akan mendahului, Allah yang akan membukakan jalan kepada kita. Bahkan ketika mulut kita keluh, Tuhan yang akan menaruh perkataan-perkataan itu keluar dari mulut kita. Perempuan-perempuan ini ketika mereka mendapatkan perintah dari Tuhan lewat malaikat yang diutusnya. Ayat yang ke-8 dituliskan, lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Dengan segera, di tempat lain, dengan segera dituliskan, perempuan-perempuan ini kemudian tidak menunda-nunda waktu. Ia segera memberitakan, mengerjakan, melakukan apa yang menjadi bagiannya. Apakah nanti diterima atau tidak, itu bukan menjadi urusannya. Tetapi yang terpenting adalah tugas tanggung jawabnya sudah disampaikan. Proses selanjutnya diserahkan kepada karya Roh Kudus yang akan bekerja di dalam kehidupan mereka yang mendengarkannya. Mari Bapak, Ibu dan Saudara, kita jangan menunda waktu. Karena kita tidak tahu kapan kesempatan itu akan datang lagi. Kapan kesempatan itu akan Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita yang menyampaikan atau orang yang mendengarkannya, kita tidak tahu. Tetapi yang terpenting adalah sesegera mungkin kita sampaikan berita sukacita itu. Dan selebihnya Tuhan yang akan bekerja, Tuhan yang akan menolong, dan Tuhan yang akan memampukan kita semua. Biarlah lewat firman Tuhan di pagi hari ini akan menjadi penyemangat, pendorong bagi kita untuk antusias. Bagi diri kita sendiri, kita akan bisa menepiskan
membuang rasa takut yang menghantui hidup kita. Tetapi juga sekaligus menjadi penyemangat bagi kita dalam mewartakan kasih Kristus, bahwa Kristus sudah berjalan di depan dan akan menolong menyertai kita lewat Roh Kudus-Nya yang Tuhan percayakan dan anugerahkan kepada kita. Jangan sia-siakan anugerah kebangkitan Kristus yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita sambut dan kita hidupi sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Rasa syukur kami haturkan kepada Tuhan. Kami mengakui dan menyadari hidup yang kami jalani bukanlah hidup yang mudah. Semakin hari kami mengakui dan menyadari semakin sulit. Tetapi ada kekuatan dan penghiburan lewat kebangkitan Kristus. Ada kehidupan, ada kebangkitan, ada sukacita yang Tuhan beri dan tawarkan kepada kami. Bahwa Engkau akan selalu ada dan hadir menolong kami. Bahkan Tuhan akan berjalan di depan kami sehingga kami sanggup mengatasi dan melaluinya. Tuhan yang akan menaruh hikmat marifat kepada kami sehingga apa yang hendak kami lakukan dan kami kerjakan di tengah-tengah keterbatasan kami adalah hal yang benar dan memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan menyentuh setiap kami pribadi lepas pribadi. Engkau mengasihi kami. Engkau tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kami, kelemahan kami, keterbatasan kami. Dan Engkau tidak membiarkan kami jatuh tergeletak dalam keterpurukan kami. Engkau akan menjamah kami. Sehingga kami kembali mengalami rengkuhan kasih Kristus di dalam kehidupan kami. Kami mengalami pemulihan hidup ketika kami terus tetap percaya dan beriman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tidak hanya kami menjadi penikmat berkat Tuhan, tetapi juga ada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan beri dan percayakan kepada kami. Kami dianggap sebagai rekan sekerja Allah untuk mewartakan kabar sukacita. Tidak harus kami pergi ke tempat jauh, memberitakan kepada orang yang tidak kami kenal. Tetapi Engkau mendidik kami, mengajari kami, dimulai dari diri kami. Lalu berkembang, memberi pengaruh yang positif bagi orang-orang yang terdekat di sekitar kami. Sehingga lewat kehidupan, lewat iman kami menjadi teladan iman bagi keluarga kami, bagi rekan-rekan sekerja kami, bagi orang-orang di sekitar kami. Kami dimampukan memberitakan Kristus yang bangkit, yang memberi kehidupan. Dan kami percaya Engkau yang akan menaruh hikmat marifat-Mu kepada setiap kami dalam setiap perkataan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Berkati sidang jemaat-Mu yang pagi hari ini mendengarkan sabda-Mu. Kami semakin menjadi sungguh-sungguh dan antusias di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Kami terus mengucap syukur dan kami terus ingin hidup berbakti memuliakan nama Tuhan lewat karya yang kami kerjakan bersama dengan keluarga yang kami kasihi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk sabda-Mu dan berkat yang Tuhan sediakan pagi hari ini. Amin. Kita telah menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita.
kita akan menyiapkan persembahan untuk mendukung pelayanan di gereja kita. Ayat yang mendasari persembahan kita dari Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kami telah mendengar kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, yang boleh mengingatkan pada setiap kami Tuhan, bahwa kebangkitan-Mu membawa kehidupan, harapan bagi kehidupan kita Tuhan. Terlebih anugerah keselamatan yang boleh kami terima, dan mampukan kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu, untuk mewartakan kasih-Mu Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami, lewat kehidupan kami. Kami ucap syukur Tuhan telah menjadi juru selamat bagi kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kami akan mempersembahkan sebagian berkat yang Kau percayakan pada kami. Lewat persembahan ini Tuhan, nama-Mu boleh dimuliakan dan diagungkan lewat gereja ini Tuhan. Kami serahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami serahkan doa-doa kami hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya kepada-Mu kami mohon dan mengucap syukur. Amin. Kita juga akan bersatu hati untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita menyerahkan kehidupan kita dalam sehari-hari. Kita akan menaikkan pujian penutup kita sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Dia penuh, Dia penuh, Dia kuasa.
Allah datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur sepanjang pekan ini, setiap kami diberkati oleh Tuhan. Pimpinan dan penyertaan Tuhan ada dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami mengucap syukur lewat masa raya Paskah, iman kami semakin dikuatkan dan diteguhkan di dalam pengiringan kami kepada Kristus. Hotel yang kami gunakan untuk kegiatan yang kami lakukan bersama-sama. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu dan kami mohon berkat Tuhan menyertai kami. Sehingga di waktu yang tepat kami dapat melaksanakan karena kasih kemurahan Tuhan. Tuhan akan memberi hikmat-Mu dan menyempurnakan setiap persiapan-persiapan yang kami lakukan. Kami juga menyerahkan untuk rencana pelantikan penatua diaken periode 2023 sampai 2026. Demikian juga untuk komisi-komisi yang terkait dalam ambil bagian pelayanan di kemajelisan. Di tanggal 30 April nanti ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mohon Tuhan mempersiapkan baik hamba-hamba-Mu secara langsung maupun keluarga yang mendukungnya. Tuhan memberkati dan menyertai. Kami menyerahkan setiap rapat-rapat yang dilakukan dengan segala persiapan yang ada. Tuhan menolong, Tuhan memberi hikmat. Kami pagi hari ini juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mengucap syukur punya tanah air yang diberkati oleh Tuhan. Kami boleh hidup berdampingan dengan berbagai macam ragam kebudayaan, iman, kepercayaan yang berbeda. Kami dapat berkarya karena kasih kemurahan Tuhan. Terus taruh hikmat-Mu kepada para pemimpin agar mereka hidup takut akan Tuhan dalam mengelola negeri ini. Dan juga setiap instansi-instansi yang terkait, Tuhan beri roh takut akan Tuhan agar mereka mengerjakan apa yang dipercayakan dengan takut akan Tuhan. Kami menyerahkan Kabupaten Jepara, Kecamatan Bangsri ke dalam tangan kasih-Mu. Berkat Tuhan turun atasnya. Tidak hanya berkat jasmani yang sudah kami rasakan dan kami nikmati, tetapi juga berkat rohani. Ada banyak orang diselamatkan, beriman kepada Kristus, baik lewat pelayanan orang-orang yang beriman yang tinggal di kota ini, maupun lewat cara Tuhan secara pribadi. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Pagi ini kami mengucap syukur untuk ketiga saudara-saudari kami yang berulang tahun. Untuk Ibu Nani, Bu Hirman Ngandong, Ibu Rena Kusumastuti, Bapak Yoseas Krisno yang berulang tahun di minggu ini. Berkat Tuhan menyertai atas hamba-Mu. Tuhan melimpahi dengan kesehatan. Damai sejahtera Tuhan memenuhi atas anak-anak-Mu. Semakin dipertajam iman di dalam pengiringan kepada Tuhan, sehingga lewat pelayanan yang dilakukan dan dikerjakan, semakin menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati untuk keluarga yang dibangun, pekerjaan yang ditekuni, pelayanan yang Tuhan percayakan. Lewat kehadiran hamba-hamba-Mu, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Segala yang baik Tuhan sediakan dan anugerahkan kepada hamba-Mu. Kami menyerahkan setiap kami yang hadir di pagi hari ini ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Kami percaya pagi hari ini berkat khusus Tuhan sediakan bagi hamba-hamba-Mu. Lawatan-Mu turun atas anak-anak-Mu yang dengan kesungguhan hati datang memuliakan akan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami menyerahkan doa-doa syafaat kami pagi hari ini. Amin. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengaku pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami mengucap syukur untuk ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Dan jika sebentar kami akan mengundurkan diri dari rumahmu ini, kami mohon berkat penyertaan Tuhan sepanjang perjalanan hidup kami yang Tuhan percayakan kepada kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan menyertai perjalanan hidupmu sekarang sampai Maranatha. Amin.